hidupkan kipas, hidupkan AC. Kalau kedinginan, pakai jaket. Selalu ada langkah antisipasi. Nah, yang mau kita hadapi ke depan ini apa? Yang akan kita hadapi nanti adalah yang pertama, sakaratul maut. Apa yang perlu kita siapkan untuk sakaratul maut ini? Banyak orang menghadapi pensiun udah siap. Saya Pak Ustadz untuk pensiun ini udah saya siapkan 100 pintu kos-kosan Pak Ustadz. Banyak betul Pak, baru pintunya aja Pak Ustadz. Yakin betul dia malaikat maut itu datang setelah pensiun. Tidak salah, tak ada salahnya orang yang menyiapkan ruko, menyiapkan kos-kosan. Bagus, tidak salah. Itu ikhtiar. Tapi tak banyak yang mempersiapkan untuk sakaratul maut. Siap-siap untuk pensiun, belum tentu jadi. Belum tentu. Bisa jadi sebelum pensiun sudah mati. Tapi mati ini tidak kita siapkan pun pasti mati. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Apa yang kita siapkan untuk sakaratul maut itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang selalu menyebut Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat waktu dia mau sakaratul maut, waktu ruhnya mau keluar dari jasad, turun dua malaikat. Malaikat yang pertama berbisik, alla takhafu, jangan kau takut. Karena rupanya orang mau mati itu takut. Takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut neraka, takut. Maka datang malaikat membisikkan, alla takhafu, jangan kau takut. Perasaan yang kedua orang yang sakaratul maut itu, wala tahzanu, jangan sedih. Rupanya orang yang mau mati itu perasaannya sedih. Sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini, sedih meninggalkan BPKB, STNK, surat tanah, akte notaris. Sedih. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Waktu itu hatinya kosong. Ketika itu malaikat membisikkan yang ketiga. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati husnul khatimah insyaallah. Apa syaratnya? Apa syaratnya supaya kita dapat macam yang disebutkan dalam ayat ini? Syaratnya kata Allah, qalu rabbuna Allah tsumma istaqam. Istiqamah menyebut Allah. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, bisa la haula wala quwata illa billah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya orang kalau dia ikut tarekat Naqsabandiyah, zikirnya Allah 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Duduk, tegak, berbaring, selalu mengingat Allah. Itu makanya melihat wajah di cermin menyebut Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Masuk masjid menyebut Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid menyebut Allah.
Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk ke WC menyebut Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur menyebut Allah. Bismika Allahumma ahya. Yang dibaca mau tertidur dia. Jadi kalau mau husnul khatimah, jangan berhenti menyebut Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Macam mana sakitnya mati itu? Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan yang orang sudah mati beribu tahun. Sudah berapa lama kalian mati? Ribuan tahun. Macam mana rasanya mati itu? Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Makanya kita selalu berdoa dalam doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Tulis di YouTube itu sakaratul maut titik. Nampak nanti orang yang mati, pembawa acara TV mati, orang sedang pidato mati, yang paling banyak mati orang yang sedang angkat berat, rupanya tak tahan jantung itu mati, orang sedang jogging mati. Nah, jadi mati ini kapan saja bisa terjadi. Apakah orang yang mati semalam itu sehari sebelumnya sadar dia mau mati? Tidak. Tiba-tiba aja datang kematian itu. Waja'a, datang dia sakratul mauti bil haq. Dia datang tiba-tiba. Hari ini kita usap kepala anak yatim, besok pagi kepala anak kita diusap orang sebagai anak yatim. Hari ini saya bicara mati, bisa jadi belum selesai tausiah ini saya sudah mati. Maka jangan pernah takut cerita tentang mati, karena kita semua akan mati. Kita sekarang hidup, resiko hidup adalah mati. Takut hidup, takut mati, jangan hidup. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena ketika kita berani menghadapi hidup, berarti kita sudah berani menghadapi mati. Yang kita persiapkan itu adalah mati dengan husnul khatimah, insyaallah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Terlentang kita di masjid ini, maka yang kita tengok adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu maka kaligrafi ditulis di dinding. Supaya apa? Supaya mata menengok. Kalau bawa mobil dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Jeddah, di pinggir jalan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa di pinggir jalan itu ditulis? Supaya kalau mati husnul khatimah. Beda tempat kita, di pinggir jalan yang tulis iklan es krim sama skincare. Makanya matinya bukan menyebut Allah, kredit. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Ada orang koma di masjid di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Koma, belum titik lagi, masih koma, tidak sadar-sadar. Kata dokter, bawa orang ini ke rumah karena sudah tak ada harapan hidup. Ini tinggal menunggu aja lagi. Obat sudah tak ada sampai masanya mati ini nanti. Akhirnya anak istrinya pun dah menyiapkan mau bawa pulang ke rumah. Begitu mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba duduk dia. Dokter pun terkejut, anak bininya pun terkejut. Kok sadar dia lagi? Akhirnya ditanyalah orang ini, Bapak kan koma? Iya.
di dalam koma itu apa yang Bapak rasakan? Aku tak ingat apa-apa. Terus kenapa tiba-tiba sadar? Tiba-tiba datang Ustadz Somad. Apa kata dia? Ditanyanya saya, kapan kau buat tabligh akbar? Akhirnya saya pun terduduk. Pokoknya nanti kita buat tabligh akbar di kampung. Akhirnya dibuatnya lah acara di tepi Danau Maninjau. Nama acaranya Pulang Basamo. Akhirnya saya datangi bapak ini, dia dari Jakarta. Apa betul bapak koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo? Betul Pak Ustaz. Terus dalam koma itu apa yang bapak rasakan? Tiba-tiba Ustaz datang bertanya ke saya, kapan tabligh akbar? Itulah saya terduduk sadar tuh Pak Ustaz. Lama saya menung. Jangan-jangan aku ini udah wali. Dua gendangnya, kalau tak wali murid, wali kelas. Saya ini orangnya rasional. Saya selalu penasaran, kenapa bisa saya datang ke dalam komanya itu. Lalu saya tanya dia, Bapak kalau pagi apa yang Bapak lakukan? Saya hidupkan handphone, saya dengar tonton YouTube Ustaz. Oh. Kalau Bapak sampai di tempat kerja apa yang Bapak lakukan? Kalau sedang kosong saya tonton lagi YouTube Ustaz. Kalau Bapak mau tidur malam apa yang Bapak lakukan? Sebelum saya tidur yang terakhir saya tonton adalah YouTube Ustaz. Baru saya paham. Apa yang selalu ditonton, itulah yang dibawa ke alam bawah sadar. Itulah yang datang waktu tidur dan waktu koma. Dan itu juga yang datang waktu husnul khatimah insyaallah. Rasional, masuk akal. Tanyalah sama pakar-pakar psikologi, kenapa bisa itu yang terbawa-bawa. Makanya bapak-bapak pikirkan yang bagus-bagus aja. Jangan pikirkan yang waktu SMP SMA dulu. Mau dia mengigau terbawa ke malam. Tiba-tiba udah sambal belacan aja di muka. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau yang kita pikirkan itu adalah akhirat, yang kita pikirkan itu adalah nama Allah, maka insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ruh kita keluar dari hembusan. Makanya orang yang mati itu biji matanya terbuka. Semua orang yang mati biji matanya terbuka. Apa yang ditengok waktu mata terbuka? Yang ditengok itu adalah ruh keluar dari mulut dan hidung. Dulu ruh itu masuk ke dalam jasad ini dihembuskan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruh. Raha ya ruhu, pergi berhembus. Ruh itu artinya pergi dan datang berhembus. Maka waktu datangnya berembus, perginya pun berembus. Ruh itu berjalan dari mulai ujung kaki sampai ke betis, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, terasa dingin, sejuk di kaki. Kalau ada bapak ibu yang udah merasa agak sejuk di kaki, tak lama lagi itu. Naik dia ke atas, naik dia ke atas, naik dia ke atas, keluar dia dari mulut, biji mata menengok ruh itu keluar, maka datang orang lain memejamkan mata kita. Bismillah wa ala millati Rasulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menggerakkan tangan ringan, menggerakkan lidah ringan. Yang paling ringan adalah menggerakkan kelopak mata. Inilah yang paling ringan. Tapi waktu kita sakratul maut, jangankan menggerakkan tangan, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak mata pun tak bisa. Terbuka. Bini yang katanya buah hati belayan jiwa pun takut memejamkan biji mata kita. Datang anak ke masjid memanggil tuan imam, Pak Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami matanya tak tertutup-tutup dari tadi malam. Baiknya imam, padahal orang ini tak pernah datang ke masjid. Makanya masyarakat sini yang tak pernah datang ke masjidlah kalian. Untuk apa Ustaz sampaikan ini? Bukan orang ini datang, kirimkan video ini ke dia. Jangan sampai nanti akhirnya tuan imam yang datang ke rumah dia
hanya untuk menutupkan kelopak matanya, dan akhirnya jenazahnya dibawa juga ke masjid. Seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang kedua inna lillah. Mudah-mudahan kita istiqomah menghidupkan masjid ini insyaallah. Lalu kemudian setelah ditutupkan, kita pun ruh keluar dari jasad. Lalu kemudian kemana pergi ruh itu? Ruh itu dibawa oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ruh dibawa di atas kain kafan dari cahaya. Lalu kemudian mengetuk pintu langit. Lalu kemudian malaikat yang menjaga pintu langit menengok ruh. Apa kata malaikat penjaga pintu langit? Inilah orang yang amalnya kami tengok 2 kali sehari. Habis subuh, malaikat yang menjaga di waktu malam datang membawa amal dia. Habis maghrib, malaikat yang menjaga di waktu siang datang membawa amal dia. Amalnya kami tengok 2 kali sehari, tapi orangnya baru ini kami jumpa. Itulah makna orang yang dirindukan oleh para malaikat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, viral, tapi malaikat di langit tak pernah kenal dengan dia. Tapi berapa banyak orang yang di dunia tak viral, tak dikenal orang, tak punya akun Facebook, Twitter, WhatsApp, tapi malaikat-malaikat penjaga pintu langit sudah lama merindukan dia, karena malaikat selalu membawa amal-amal dia. Mudah-mudahan amal-amal kita termasuk yang selalu lalu lalang di lalu lintas langit, dan orangnya masih di bumi, masyhur di bumi, masyhur juga di langit. Tak perlu masyhur di bumi, yang penting masyhur di antara malaikat penjaga pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal. Ini malaikat yang ikut sholat subuh bersama kita ini, habis itu dia bawa amal kita. Lalu malaikat penjaga pintu langit menengok, oh amal si fulan tahajud tadi malam, amal si fulan sholat sunat hajat tadi malam, amal si fulan berzikir tadi malam, amal si fulan sholat subuh berjamaah. Amalnya ditengok malaikat tiap hari, tapi orangnya masih berjalan di atas muka bumi sampai akhirnya kita pun mati. Lalu ruh itu dibawa oleh para malaikat. Kenapa ada orang yang waktu penutup mukanya dibuka tersenyum? Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kenapa ada orang yang mati tersenyum? Karena sebelum dia mati, malaikat mengepakkan sayapnya, lalu di sayap itu dia sudah menengok tempatnya di surga. Begitu nampaknya tempatnya di surga, tersenyum dia. Saat dia tersenyum itulah malaikat mencabut nyawanya. Maka ada yang mengalahkan sakit. Yang mengalahkan sakit adalah menengok tempat di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menengok tempat kita sebelum kita mati. Ustaz Somad sudah pernah menengok tempat Ustaz di surga. Saya jangankan menengok tempat di surga, menengok tempat parkir mobil pagi ini pun tak tahu saya. Karena menengok tempat di surga itu nanti ketika kita mau sakratul maut. Masa iya Pak Ustadz, sakitnya mati bisa dikalahkan? Itu logikanya begini, rasionalnya begini. Ibu habis melahirkan anak, sobek dagingnya, mohon maaf, sakit. Tak usah saya ceritakan sakitnya. Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu, alah macam pernah aja Ustadz itu. Ibu sedang terbujur sekarang di rumah sakit, baru saja disobek dokter kulitnya, koyak mengeluarkan bayi. Tak lama kemudian datang bidan membawakan bayi. Lalu ibu pun menggendong anak itu. Ibu senyum atau tidak? Senyum. Yang saya tanya, sakit atau tak sakit? Inilah hebatnya. Ibu yang saya tanya, bisa pula bapak itu merasakan sakit. Kan memang cinta sejati lah orang. Ibu itu baru saja melahirkan anak, nyawa taruhannya, koyak dagingnya.
tapi menengok anak tersenyum dia. Begitulah mati itu. Sakit, tapi sakitnya kalah. Kenapa? Karena menengok tempat di surga, ditunjukkan Allah. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah itu irqul jabin. Irqul jabin, berkeringat jabin di atas kening atasnya. Kenapa? Kenapa orang yang mati husnul khatimah itu berkeringat di atas jabin ini? Karena malu. Biasanya orang kalau malu kan merah wajahnya karena tersipu malu. Maka orang yang meninggal menengok tempatnya di surga, malu dia karena amalnya tak seberapa. Aku amalku rasanya tak seberapa, kenapa besar kali balasan yang kau kasih ya Allah. Maka salah satu tandanya adalah irqul jabin, keluar macam keringat kecil di atas. Tapi jangan pula gara-gara ini biar supaya suami ibu disangka husnul khatimah, begitu mati langsung semprotkan air ke keningnya. Itu tak usah dibuat-buat, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan ini menurut hadis-hadis yang sahih, supaya kita bersiap-siap. Maka jangan lupa berzikir. Zikir ini banyak kali Pak Ustadz. Kata guru saya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, dia keturunan dari Syekh Muhammad Tayyib. Syekh Muhammad Tayyib ini murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman dari Madinah. Kata dia, Abdul Somad, kalau kau payah memilih-milih zikir yang banyak, kau amalkan aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua solawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar itu membersihkan cawannya. Ini cawan kotor, kalau dituang air zam-zam ikut jadi kotor. Bersihkan dulu, membersihkan cawannya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bisa 100 bagus, bisa 200 bagus, bisa 1000 bagus. Setelah istighfar, baru kemudian wangikan dia, harum semerbak. Mewangikannya itu salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah dia wangi, barulah kau tuangkan air. Airnya itu adalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini masalah zikir ini, jangan karena mau ngejar cepat lalu bunyinya tak jelas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada orang beristighfar pakai lagu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bagus, tak salah. Ada orang istighfar pakai suara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bagus. Saya Pak Ustadz lebih khusyuk kalau dalam hati. Bagus. Masalah berzikir ini, zikir kuat bagus. Jangan gara-gara zikir kuat sama zikir pelan berkelahi di masjid. Berkelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan di masjid, sampai cerita itu keluar masjid. Apa kata orang luar masjid? Untung kita tak ke masjid. Coba kalau kita ke masjid berkelahi kan? Bagus kita di luar masjid nih lagi. Nah, jadi yang berzikir kuat silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, tak salah. Yang berzikir pelan bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kawan pelan, kita mau kuat, kita paksakan dia, kita ke telinga dia. La ilaha illallah. Apa mau kau kata dia? Berkelahi kita dalam masjid. Saya Pak Ustaz terganggu kali saya sama zikir orang ini. Saya kalau udah dengar orang ini berzikir kuat, terganggu saya Pak Ustaz. Berarti ada setan dalam diri kau. Orang yang terganggu dengan zikir berarti ada setan. Zikir tidak pernah mengganggu kita. Sebagaimana kita mendengar suara bacaan Al-Quran. Kalau ada orang terganggu mendengar bacaan Al-Quran, itulah makna ruqyah.
diruqyah dia biar keluar hantu setan dari dalam dirinya. Habis sakratul maut selesai, lalu kemudian kita pun masuk ke liang lahat. Tapi tadi ruhnya udah diangkat ke langit Pak Ustaz. Waktu jasad masuk ke liang kubur, maka ruh turun balik, dimasukkan Allah ke alam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Masya Allah, itu tadi kajian yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Tentunya kajian yang sangat luar biasa, penuh ilmu dan penuh makna. Namun kajian ini belumlah selesai. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan bersama seperti apa kajian selanjutnya. Selamat menyimak. Iya, kalau jasadnya masuk kubur, kalau matinya diterkam singa, kalau matinya di sungai Amazon, dimakan ikan piranha 1000 ekor, kemana pergi ruhnya? Kalau matinya tabrakan beruntun hancur macam daging kena blender, kemana pergi ruhnya? Maka nama alamnya adalah alam barzakh. Dia tidak disebut dengan dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut dengan akhirat karena dunia masih ada. Pemisah antara dunia dengan akhirat namanya alam barzakh. Tengok dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ruh yang sudah diangkat ke langit diperkenalkan ke malaikat, diturunkan balik masuk ke dalam jasad untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Setelah itu ruh dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh menantikan amal yang mengalir. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyara. Ketika di alam barzah disebut alam kubur, yang kebetulan ada kuburnya. Kalau kebetulan tak ada kuburnya, alam barzah, mati hanyut, mati tabrakan, mati hilang, maka alamnya alam barzah. Selama di alam barzah itu, apa yang mengalir? Yang pertama mengalir adalah ilman 'allamahu wa nasyara. Ustadz Marsofwan ceramah, ada program subuh, apa namanya Ustaz? Pejuang Subuh Nongsa, dilanjutkan oleh anak-anak pejuang Subuh Nongsa, mengalirlah pahalanya ke beliau. Bang Hardi Hud, dosen sampai ke Indragiri Hilir, dosen sampai ke Sungai Guntung, mengajar ke sana kemari, mengalirlah pahalanya. Ustadz, tapi kami ini tak ustadz, kami ini bukan buya, kami ini bukan profesor Pak Ustadz, ilmu apa yang mengalir? Bapak jangan lupa ajarkan Al-Fatihah ke anak, ibu ajarkan Al-Fatihah ke anak. Saya hatam alif-alif, hatam Quran, guru pertama saya emak saya. Jadi sampai hari ini kalau saya ngajar di mana-mana, itu pahalanya mengalir ke almarhumah emak, ke almarhum ayah saya. Maka ibu kalau tak sempat, bapak kalau tak sempat, ajarkan Al-Fatihah ke anak, supaya anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, dia baca Al-Fatihah, mengalir ke kita semuanya. Saya Pak Ustadz sempat juga mengajarkan beberapa ilmu Pak Ustadz. Ilmu apa yang bapak ajarkan? Ilmu santet. Minta ampunlah kepada Allah, mudah-mudahan lupa murid-murid itu, tak diamalkannya lagi, taubat dia. Itu maka sebelum mengajar tuh, ajarkan yang baik-baik. Saya berharap ceramah ke sana kemari, mudah-mudahan ini diamalkan jamaah, mengalir ke alam barzah saya insyaallah. Amin. Walaupun amal yang sikit aja, amal sikit yang diamalkannya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, mengalir. Yang pertama mengalir ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu.
anak soleh yang ditinggalkan. Bangun anak soleh itu malam, tahajud dia, berdoa dia, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mengalir pahalanya. Sekarang saya ceramah ini di Batam. Almarhumah emak saya, almarhum ayah saya menengok amal saya secara live. Mana dalilnya? Dalilnya Quran. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang menengok amal kamu itu ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Nabi Muhammad menengok amal kita, yang ketiga wal mu'minun, orang beriman. Apa kata tafsir Ibnu Katsir? Maksud orang beriman, ayah, ibu, atuk, nenek menengok amal anak cucunya. Maka moyang saya sedang menengok amal saya, macam jamaah yang nonton streaming live sekarang. Begitulah mereka menonton di alam barzah. Oh, senangnya aku, cucuku dari anak si fulan rupanya sedang menyampaikan tausiah di Batam. Mudah-mudahan kita pun menengok amal yang baik dari anak cucu kita, insyaallah. Makanya selalu doanya, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apalagi yang mengalir? Yang mengalir yang ketiga adalah mushafan warasahu, mewakafkan Al-Qur'an. Wakafkan Al-Qur'an. Kalau ditengoklah masjid, masjid apa nama masjid kita ini? Masjid Baitul Amal. Itu wakaf Qur'annya, Masya Allah. Kalau ditengok dari susunannya nampaknya Qur'an ini tak pernah dibaca ini. Janganlah begitu Pak Ustadz. Ini Quran ini disusun rapi ini karena mau pengajian subuh ini. Kalau tidak ada pengajian tunggang langgang lintang pukang juga Quran ini. Itu yang mewakafkan Quran ini meninggal orangnya. Kenapa ada tradisi wakaf surat Yasin tempat kita? Karena orang dulu susah, tak ada duit, maka tak bisa dia mewakafkan Quran, diwakafkannya surat Yasin. Tapi yang paling bagus Quran. Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya teleponlah penerbit Syamil di Bandung. Assalamualaikum penerbit Syamil. Waalaikumsalam. Mak saya meninggal, saya mau mewakafkan Quran. Berapa Pak Ustadz? 1000 eksemplar berapa ya? Kalau untuk Somad, Ustadz Somad gratis katanya. Kalau gratis 2000 lah saya bilang. Kalau 2000 bayar Pak Ustadz. Kalau bayar saya minta 5000. Saya minta 5000. Habis itu saya kirim ke masjid-masjid, ke pesantren. 5000 kita kirim, mustahil ke 5000-nya itu tak dibaca orang. Makanya kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, keluar Masjidil Haram, di pintu masuk Zamzam Tower itu ada orang jual Quran. Haji, wakaf haji, wakaf haji, wakaf. Apa maksudnya itu? Mewakafkan Al-Quran. Tapi kata ulama, bukan cuma wakaf Quran, wakaf kitab fikih, wakaf kitab agama, wakaf kitab Riyadhus Shalihin, wakaf kitab, itu juga sampai kepada Allah, sampai disampaikan Allah kepada kita. Maka baca Quran ini supaya mengalir kepada orang yang mewakafkannya, insyaallah. Yang keempat, apalagi yang mengalir? Masjidan banahu, membangun masjid. Siapa yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan masjid ini? Tak bisa saya membangun masjid utuh, satu masjid Pak Ustadz. Tak bisa membangun satu utuh masjid, isi aja kantong-kantong gua. Itu yang mengisi kantong tuh, itu mengalir. Yang tak mengisi, innalillah lah kalian. Duit yang disimpan di bank, ditabung 3 miliar, mati kita, Bapak. Kalau duit kita 3 miliar, mati kita, itu mereka udah siap untuk memakai. Yang mendapat warisan siapa? Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Mereka menunggu kita cuma 4 bulan 10 hari.
Habis 4 bulan 10 hari dia pun dipinang oleh Bronis, berondong manis. Tapi duit yang dimasukkan ke kresek, ke kotak, inilah yang akan mengalir. Mohon maaf jangan tersinggung dengan cakap saya tadi. Maksud saya yang memasukkan duit secara cash. Tapi jamaah masjid Baitul Amal ini banyak juga tidak langsung masuk duit karena mereka pakai transfer banking. Nah, jadi dia langsung tit. Habis terkirim baru dia menangis. Bang ditanya, kok menangis kenapa? Teringat ceramah Ustaz Somad tadi? Tidak, salah ketik aku tadi. Rencanaku mau ngetik nolnya 5, rupanya terketik 6 pula. Kalau 5 kan 100.000, terketik 6 sejuta. Padahal kalau mati tabungan ada 100 juta, yang terkirim sejuta, mati yang dibawa yang sejuta atau yang 99? Yang sejuta itulah yang menolong. Itu kalau terketik sejuta. Kalau termasukkan 2.000, sedang parkir aja sekarang udah 3.000, kencing 5.000. Apa yang kita siapkan untuk alam barzakh? Apalagi yang mengalir yang kelima? Yang kelima, baitan libnis sabil banahu, membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Kalau zaman dulu ibnu sabil ini musafir yang putus belanja. Kalau zaman sekarang ada anak-anak dari pulau mau kuliah ke Batam, tapi untuk uang kos mahal. Cari tanah kosong, bangunkan kos gratis untuk anak berprestasi. Itu sampai hari kiamat itu mengalir. Buatkan rumah, buatkan pondok pesantren, buatkan rumah Quran, buatkan asrama, buatkan kelas, mengalir sampai hari kiamat. Yang keenam, nahran ajrahu, mengalirkan air. Buatkan sumur bor, pergi ke pesantren, buat sumur bor. Berapa santri di sini Pak Kiai? Santri ada 1.000 orang Pak. WC-nya berapa? 3. Buatkan WC, buatkan sumur bor, mandi anak-anak di situ, berwuduk dia, minum dia, mencuci dia, mengalir pahalanya. Saya waktu kecil dibawa emak saya ke sawah. Di tepi sawah itu ada sumur. Kata emak saya, ini sumur wakaf atuk kau dulu. Anak kecil, anak SD, saya tak paham. Apalah atuk nih berwakaf sumur. Sekarang baru saya paham setelah membaca hadisnya. Rupanya orang tua-tua dulu tahu hadis ini mewakafkan sumur. Di tempat kita sekarang tak usah lagi wakaf sumur karena air sudah banyak-banyak. Bukan lagi kota bertuah, kota berkuah. Saking banjir bandang. Maka cari yang kira-kira diperlukan umat, maka itu diwakafkan. Tong air besar, mesin air besar, filter saringan air. Nah, itu juga termasuk dalam golongan amal yang keenam. Amal yang ketujuh mengalir. Apa amal ketujuh mengalir? Shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautihi. Sedekah yang dia keluarkan waktu masih sehat. Kenapa sehat? Karena kalau udah sakit orang memang udah ingat mati. Semua alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau waktu sehat, bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut. Tapi kalau masih sehat, orang pelit. Waktu masih sehat itu dia berikan, dia kasihkan, maka itulah yang akan menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang tahun 1445. 1446. Berarti Imam Syafi'i di alam barzah sudah 1200 tahun lebih. 1240 sekian tahun lebih. Sedangkan umur Imam Syafi'i di dunia cuman 54 tahun. Lahir di Gaza, Palestina 150, meninggal di Mesir tahun 204. Di dunia cuman 54 tahun, di alam barzah 1200 tahun. Imam Al-Ghazali meninggal 505.
sekarang udah 1446. Berarti di alam barzah sudah hampir 1000 tahun. Maka kita ini lebih lama di dunia atau di alam barzah? Lebih lama di alam barzah. Apa yang sudah kita siapkan? Alhamdulillah. Bagi bapak ibu yang sudah menyiapkan 7 amal tadi, alhamdulillah. Saya alhamdulillah Pak Ustadz 7-7-nya udah siap, alhamdulillah. Saya Pak Ustadz baru 5 Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya Pak Ustadz 1 pun belum, innalillah. Saya cuma bisa lewat ceramah. Tapi kalau Bang Hardi Hud jadi wakil wali kota dengan Cak Nur, itu ke-7 ini bisa dilaksanakan insyaallah. Amin. Yang pertama, apa tadi yang pertama ya? Yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasarahu. Programnya sekolah muda. Bisa. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru ngaji honorer. Coba angkat Honda. Kenapa tak Yamaha Pak Ustaz? Honda itu maksudnya honor daerah. Yang selama ini honornya 300.000, gajiannya 6 bulan sekali, dipotong sunat masal. Kenapa tidak dikasihkan dia pakai APBD? Bisa. Bisa apa tak bisa? Bisa. Saya ketemu dengan Bupati Morowali, Sulawesi Tengah. Bupati Morowali selama jadi bupati mengirim anak Morowali 70 orang ke Yaman, Tarim Hadramaut. Bisa. Pas makan dengan bupati saya tanya, betul Pak Bupati mengirim 70 anak ke Yaman? Betul Pak Ustaz. Bapak tanggung semua, ongkosnya, asramanya, kuliahnya, makannya, bersih semua ditanggung APBD. Dari mana duitnya Pak? Dari APBD dan dari Basnas. Bisa Pak Ustaz. Apa Bapak nggak takut ditangkap KPK? Saya sudah dipanggil Pak Ustaz. Pas dipanggil ditanya, kenapa banyak uang? Pendidikan adalah tanggung jawab negara. Nggak ditangkap Bapak? Sampai sekarang belum Pak Ustaz. Ini masalah keberanian aja. Untuk apa punya kekuasaan kalau tidak dipakai untuk amal jariah? Ilman 'allamahu wa nasarahu. Bisa. Mushafan warasahu, mewakafkan mushaf, sangat bisa. Seluruh masjid dan musalla mendapatkan subsidi buku-buku fikih, akidah, akhlak, Quran, tafsir. Bisa pakai tanda tangan. Nah, bisa. Kalau saya ceramah, berapa masjid lah yang bisa saya isi? Tapi kalau tim UAS ini kita dudukkan, maka insya Allah amal jariah ini kita pun juga akan mendapatkannya insya Allah. Mendekati dia, menunggu waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditetapkan jam 9:15, tak bergeser menjadi jam 9:11, tak bergeser menjadi jam 9:16. Yang bergeser itu jadwal kedatangan Ustaz. Jadwal kematian tak bergeser. Begitu sampai masa kematian, maka disentapkanlah nyawanya. Sekali sentap, sekali tarik. Waktu Nabi bertanya, macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing yang sungsang diletakkan dalam kulit yang basah, ditarik, disentap. Kita tidak akan merasakan sakitnya sampai kita merasakan. Tak sesuai dengan cerita yang diceritakan orang, sampai kita merasakan. Yang pernah kena jahit, yang pernah operasi, yang pernah kena suntik, yang pernah mancing nyangkut pancing itu di kulit. Kalau ada kawan bertanya, kau kemarin waktu kena pancing nyangkut tuh gimana rasanya? Tak usah ceritakan, bawa aja pancing, mari kucucukkan kulit kau, biar tahu kau rasanya. Karena kata tak bisa mewakili rasa. Rasaku bukan rasamu.
Lalu kemudian ruh tadi keluar dari jasad. Setelah ruh keluar dari jasad, dibawa oleh malaikat. Baunya busuk. Semua malaikat-malaikat yang mencium bau itu bertanya, ruh siapa itu? Ruh siapa itu? Malaikat itu menjawab, inilah ruh si tuyul anak setan. Disebutkan nama bapaknya. Bapaknya malu, atuknya malu, unyangnya malu, buyutnya malu, kakek nenek moyangnya malu karena punya cucu seperti dia. Jahat, busuk. Lalu kemudian dikatakan ke pintu-pintu malaikat yang menjaga pintu langit, la tufattahu lahum abwabus sama, tak dibukakan pintu-pintu langit. Lalu kemudian sampai masanya Allah berfirman, tuliskan dia sebagai penghuni sijjin. Tempat orang yang jahat itu namanya sijjin. Lalu kemudian dikumpulkanlah dia bersama ruh orang-orang yang jahat. Sijjin. Insyaallah mudah-mudahan kita tak masuk di situ insyaallah. Itulah mengapa kita disuruh sebelum salam minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Allah Subhanahu wa taala, balikkan ruhnya yang busuk tadi ke dalam jasadnya untuk merasakan azab kubur. Datang malaikat membawa palu godam yang besar, dipukulkan ke jasadnya, masuk ke dalam tanah saking kuatnya sampai ke lapisan bumi ke-7, dinaikkan balik ke atas, begitulah seterusnya. Maka kita selalu meminta kalau dicabut nyawa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itulah mengapa kita meminta kalau sudah dikuburkan, meminta supaya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itulah mengapa kita kalau lewat di pemakaman selalu meminta assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Yang tak hafal doa yang panjang baca doa pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang tak hafal doa pendek, gerak-gerakkan aja mulut. Jangan sampai mulut diam waktu lewat kubur. Lalu bagaimana kalau orang mati diterkam harimau? Bagaimana kalau orang mati dimakan buaya? Bagaimana kalau orang mati di sungai Amazon dimakan ikan piranha? Bagaimana kalau orang mati jasadnya dibakar? Bagaimana kalau orang mati naik pesawat meletus habis terbakar? Allah Maha Kuasa. Maka alam itu disebut dengan alam barzakh. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzakh. Lalu kemudian jasad pun dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu ada 2 model. Pertama di tengah, kedua di samping. Setelah tanah digali, dilobangi samping. Setelah dilobangi samping, diletakkan jenazah itu di dalam. Kalau tanahnya tanah pasir, tanah gembur, tanah yang tak bisa digali, tanah turun ke bawah, maka digali di tengah. Setelah lubang, dibuat lagi lubang kecil di tengah, dimiringkan jenazah, dibuka penutup wajahnya, dibuka ikat pocong di atas, lalu ditempelkan hidung ke dinding tanah. Hidung
tempelkan ke dinding tanah. Jarak pandangan tak sampai sejengkal dengan dinding. Dibukakan penutup wajah, anak-anak kita ajarkan, nanti kalau aku mati nak, kaulah yang meletakkan aku di liang lahat. Kau buka ikat kepalaku, kau buka kain penutup wajahku, lalu kau tempelkan hidungku ke dinding. Kalau mau tidur malam, kebetulan tempat tidurnya di samping dinding, coba tempelkan hidung nih ke dinding, miring ke arah. Begitulah agaknya. Matikan lampu, tempelkan hidung ke dinding. Kalau nanti malam jam 2, jam 3 terbangun, tengok masih lagi di kamar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangunlah ke kamar mandi, berwudu untuk tahajud, karena sampai nanti masanya waktu dibukakan mata gelap, bukan lagi di kamar tapi sudah terdengar suara marrabbuka. 5 hari pertama, begitu ruh keluar dari jasad, maka jantung berhenti berdetak. Yang menyemburkan darah dalam badan Abdul Somad ini jantung, berdenyut berdetak sebelah kiri. Ibu waktu hamil dibawa ke SPOG, spesialis obgyn, didengarkannya suara detak jantung anak ibu di dalam USG. Kalau ibu punya kawan di puskesmas, punya alat dengar itu, coba dengarkan sendiri jantung. Cuman kalau jantung saya, kalau ada yang cepat, itu berarti kreditnya banyak. Jantung ini menyemburkan darah, naik darah ke otak. Kalau darah itu berhenti berputar di badan, maka darah itu membeku. Potong ayam, potong kambing, masukkan darahnya ke piring, membeku. Setelah itu membusuk menjadi nanah. Maka selama 5 hari darah pun mulai menggumpal, kulit badan berubah dari hijau biru mulai ke hitam, membengkak, usus di dalam pun mulai membengkak. 6 sampai 10 hari perut pun pecah, biji mata pun keluar, darah keluar dari hidung dan telinga, lidah pun menjulur, rambut pun lepas dari tengkorak kepala, lalu kuku-kuku pun copot, lalu kemudian pecahlah kulit-kulit. Binatang yang paling tajam hidungnya, tak punya mata, tak punya telinga, tak punya tangan, tak punya kaki. Binatang itu namanya cacing. Cacing bisa mencium bau dari jarak 1 kilometer. Tidak ada makhluk yang paling busuk melainkan makhluk bernama manusia. Itulah mengapa kita tidak mati pakai baju kesayangan kain sutra. Kita tidak pakai jas dasi dan sepatu, karena bagi kita lebih baik itu dipakai orang hidup, bermanfaat, disedekahkan sebagai amal jariah. Sedangkan kita hanya dibalut dengan kain kafan. Lalu kemudian mana kebanggaan yang dibangga-banggakan dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki? Mana wajah yang glowing? Mana rambut yang tak pernah kena ketombe? Mana kuku yang sekali salon 3 juta 1 kelingking? Mana kaki yang selalu habis duit untuk mencabut bulu kaki?
mana tumit yang tak pernah retak-retak, mana bibir merah delima, pipi macam pauh dilayang, rambut bakma yang terurai, semuanya menjadi santapan cacing. Minha khalaqnakum, dari tanah kau kami ciptakan, kepada tanah kau kami kembalikan. Wa minha nu'idukum taratan ukhra, dari tanah pula nanti kau akan kami bangkitkan. Datanglah belatung, datanglah ulat, memakan daging-daging, darah-darah, tinggal tulang belulang. Kalau sudah jadi tengkorak, tak ada beda antara orang cantik dengan orang yang jelek, tengkoraknya sama. Lama kelamaan tulang-tulang itu pun habis, hilang. Yang tinggal cuman satu, tulang ujung ekor sebesar ibu jari. Itu yang tak hancur dimakan tanah. Itulah nanti yang ditunjuk, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Hidup balik ke atas. Tapi jangan gara-gara ini ibu tak bersisir besok ikut pengajian, tiba-tiba datang kawan ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu macam singa bangun tidur. Kenapa kau tak bersikat? Kenapa kau tak bersisir? Kenapa kau tak bersampo? Kata Ustaz Somad, 5-10 ini pun lepas nanti tegur. Bukan itu maksud saya. Jangan habiskan waktu untuk bersisir sampai lupa sholat duha. Itu yang maksud saya. Jangan habiskan waktu untuk berkutek sampai lupa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jangan habiskan waktu risau karena ingin menghilangkan retak-retak di tumit sampai lupa melangkahkan kaki ke pengajian majelis taklim. Jangan asik mengurus apa namanya? Saya selalu silap antara ini sama ini. Yang alis yang mana? Alis. Yang bulu mata? Asik menengok bulu mata, lentik sampai lupa menengok baca Yasin malam Jumat surat Al-Kahfi. Asik menengok kuku panjang kurang bengkok, dibengkokkan patah pula. Sampai-sampai lakinya pun ragu membedakan, ini kucing apa bini aku. Karena semua ini akan menjadi fiksi. Sekarang orang yang hidup berkata malaikat mungkar nakir itu fiksi, khayalan semata. Alam kubur itu fiksi, khayalan semata. Amal soleh balasan pahala itu fiksi, khayalan semata. Tapi begitu kematian datang, malaikat maut mencabut nyawa, maka sesungguhnya yang sekarang inilah menjadi fiksi, menjadi tak nyata. Sekarang ini suami ibu nyata atau tak nyata? Nyata. Anak nyata tak nyata? Nyata. Rumah nyata apa tak nyata? Nyata. Yang tak nyata itu malaikat mungkar nakir, tak nyata. Alam kubur tak nyata. Kematian tak nyata. Dosa pahala tak nyata. Tapi nanti begitu kita mati, berbalik, pahala nyata, mungkar nakir nyata, alam barzakh nyata. Yang sekarang nyatalah yang menjadi tak nyata. Suami sudah diambil bininya yang baru. Cincin, gelang, subang, rantai, anting sudah dijual mereka ke toko emas, berbagi-bagi. Anak ibu menangis, cincin emak aku, tapi menantu ibu garang. Mati kok kan mak. Kalau sempat mengumpulkan 1.000 rupiah sehari, sebulan menjadi 25.000. Tanggal merah tak dihitung.
1.000 sehari, sebulan 25.000 diserahkan ke Paskas, pasukan amal soleh Batam, yang hari ini mengumpulkan 10 ton beras per bulan. Disalurkannya ke tempat tahfiz Quran. Anak tahfiz Quran membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, menetes ke alam barzakh. Tetesan dari mana ini malaikat? Ada anakku baca Quran, anak kau hantu. Bukan kau sekolahkan ke agama, anak kau sekarang do game, duduk sambil gemetar. Apakah lakiku mengirim bacaan ini? Laki kau asik mau meminang anak gadis. Lalu dari mana bacaan Quran ini datang? Bacaan Quran dari anak yatim tahfiz du'afa, gara-gara beras yang kau salurkan dari Paskas pasukan amal soleh. Yang sudah bayar 25.000 ke Paskas, alhamdulillah. Yang belum, storkan ke nomor rekening berikut ini. An-nasu niyam, manusia ini semuanya tidur. Sekarang nih kita semuanya sedang tidur. Orang kalau tidur makin lelap, makin mengigau, makin kuat ngorok, makin ngelantur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, kemana-mana. Berapa harga cincin kau itu? 100 juta. Aku 150. Berapa harga mobil kau itu? 1 miliar. Aku 1,5 miliar. Semua orang kaya mengigau. Yang pejabat-pejabat mimpi jadi pejabat. Kau apa? RT. Laki kau apa? RW. Laki aku kades. Laki kau? Laki aku kades juga, tapi 2 periode. Laki kau bupati, laki kau gubernur. Saling membanggakan, saling mengangkuhkan, saling menyombongkan. An-nasu niyam, manusia ini semuanya tidur. Falamma matu, begitu mereka mati, intabahu, barulah mereka terbangun dari tidur panjang. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah manusia sadar, rupanya tanganku tak pernah menyapu kepala anak yatim, rupanya mataku tak pernah menengok Quran, rupanya telingaku tak pernah mendengarkan tausiah, rupanya kakiku tak pernah dibawa ke masjid sholat berjamaah. Tapi saat itu penyesalan tak bermakna. Apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan kami lagi hidup ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Bisa balik lagi? Andai balik mau orang rumah nerima? Andai balik sesudah 10 hari, hidung tanggal, biji mata keluar, rambut mengelupas, kuku copot, diketuk pintu, datanglah laki buah hati belayan jiwa. Ustaz dari tadi menggambarkan yang mati bini aja, balik kenapa? Oke, kita balik. Sekarang laki yang mati. Baliklah laki ibu yang sudah mati, yang dulu rambutnya ganteng bukan main, burung terbang jatuh,
saking terpukau, bukan licinnya, saking terpukau. Sekarang dia datang dengan rambut kepala lepas, biji mata tanggal, kuku copot, lidah menjulur, kulit hancur. Diketoknya pintu, assalamualaikum. Ibu buka pintu, ada ibu mengatakan, abang duduk bang ya. Ada hantu. Hari ini ibu tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa. Nanti malam sebelum tidur ibu ulang balik tausiah. Cari tausiah ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Share ke kawan-kawan yang tak ikut supaya dia dengarkan. Horor ceramah Ustadz sekali ini. Kenapa tiba-tiba Ustadz ceramah tentang ini? Yang ingin dicapai dari tausiah ini, supaya selesai tausiah ini kita makin rajin sholat duha, makin rajin nyetel jam 2 malam. Selama ini sudah di setel, tapi begitu berbunyi matikan lagi. Sesudah ini bangun sholat, mengambil belanja yang selama ini habis untuk beli yang tak penting, sekarang sisakan 100.000, 200.000, antarkan untuk semen 2 sak, untuk fakir miskin beras segenggam beras, 2-3 genggam. Itu tujuan pengajian ini. Selama ini lidah asik mencakapkan orang lain, aib orang lain. Dulu orang sibuk memikirkan anaknya, sekarang semua anak orang dibahas. Anak artis, menantu artis, laki artis, bini artis. Naik darah tingginya gara-gara artis. Itu tujuan pengajian ini, tak lain tak bukan. Sampai pada masanya, an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka jahanam diperlihatkan ke biji mata mereka, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi, petang, siang dan malam, dipandang sampai akhirnya kita pun hari kiamat menghadap Allah. Hidup di Batam cuman 63 tahun, tapi di alam barzakh kalau meninggal tahun 2021, kiamat tahun 2300, berarti di alam barzakh berapa tahun itu? 269 tahun. Kira-kira lebih lama di dunia atau di alam barzakh? Lebih lama di alam barzakh. Bagaimana dengan Abu Lahab yang sudah 1400 tahun yang lalu? Bagaimana dengan Abu Jahal yang sudah 1400 tahun yang lalu? Hidupnya di dunia cuma 63 tahun, tapi azab kubur yang dirasakan pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam. Apa itu dalam surat Yasin? Mim marqadina haza, mim marqadina haza. Hah? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa mim marqadina haza? Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Waktu ditiupkan sangkakala, terbangun dia dari kuburnya. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Lalu kemudian orang mengatakan, di alam kubur itu kan tidur Pak Ustadz. Nih dalam surat Yasin, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Sakingkan beratnya azab di akhirat, maka seolah-olah azab kubur itu ringan seperti tidur.
hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Inilah yang sudah dijanjikan Allah, bahwa kau akan mati, kau akan diazab, dan kau akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadap Allah, sanggupkah kita ini nanti berkata-kata membela diri? Tidak, mulut terkunci. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah anak bisa menolong? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akhi lari, ummi lari, abi lari, sahibati lari, wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sempat-sempatkanlah baca Quran. Ibu kenapa tak baca Quran? Anak masih kecil. Tapi ibu anak tak kecil lagi, cucu pula kecil. Sempat-sempatkanlah bersedekah. Ibu kenapa tak bersedekah? Anak masih kuliah. Anak ibu tak kuliah lagi, mau kerja menabung untuk nyogok. Ibu anaknya udah kerja, mau menabung, anak mau nikah, mahal sewa hotel. Sewa hotel tak terlalu mahal, make up. Tapi ibu anak udah nikah, kemarin saya datang walimah, kenapa tak bersedekah? Cucu pula mau lahir. Sempat-sempatkan, karena sampai masanya nanti tak sempat-sempatkan.